Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Kamilia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem peringatan dini untuk kesehatan bank peristiwa. Gejolak yang baru ini terjadi di pasar keuangan internasional telah menarik perhatian pada kebutuhan akan perangkat yang lebih baik untuk memantau pengambilan risiko serta kerentanan dalam sistem keuangan. Dari perspektif regulator, kuncinya adalah mengantisipasi kegagalan bank berikutnya dengan mengidentifikasi lembaga-lembaga yang menunjukkan kerentanan yang mendasarinya dengan mempertimbangkan pemicu potensial di lingkungan ekonomi yang lebih luas, misalnya penularan dari bank atau negara lain atau guncangan perdagangan, ketidakstabilan politik, dan lain-lain. Sederhananya, sistem peringatan dari ESW adalah model yang dirancang untuk menarik perhatian regulator ke variabel kunci tertentu yang terkait dengan krisis masa lalu. Variabel tersebut dapat mencerminkan risiko satu lembaga keuangan atau risiko sistem keuangan secara keseluruhan. Pengawas bank biasanya berkonsentrasi pada penilaian profil risiko dan kesehatan lembaga keuangan individu. Selanjutnya, pendekatan mikroprudensial ini berfokus terutama pada hal-hal berikut. Yang pertama, rasio standar neraca dan laporan laba rugi keuangan. Ini termasuk yang disebut variabel Kamel. Yang kedua, harga pasar dari instrumen keuangan seperti saham, bank, dan hutang subordinasi. Yang ketiga, ukuran risiko dan kekuatan finansial seperti suku bunga deposito. Selain itu, regulator mengumpulkan indikator ekonomi makro ulang. Namun, para kritikus mengatakan bahwa penekanan pada pengawasan mikro sebelum tahun 2007 gagal untuk melihat risiko yang timbul dari meningkatnya keterkaitan lembaga keuangan, baik di dalam negeri maupun lintas batas. Meskipun penggunaan EWS bukanlah hal baru dalam pembuatan kebijakan, krisis keuangan 2007-2009 mendorong otoritas regulasi nasional dan organisasi internasional seperti IMF dan FSB untuk bekerja sama merevisi perangkat yang ada untuk mengantisipasinya masalah sistematik. Di antara inisiatif tersebut adalah upaya berkelanjutan untuk mengembangkan dan menggunakan indikator makroprudensial yang secara luas didefinisikan sebagai indikator kesehatan dan stabilitas sistem keuangan. EWS secara umum dapat dibagi menjadi beberapa model berdasarkan analisis rasio keuangan atau analisis kelompok sebaya dan model statistik. Misalnya, model yang memprediksi tingkat kegagalan atau kelangsungan hidup, model yang memperkirakan peringkat dan probabilitas penurunan peringkat, dan model yang memperkirakan kerugian yang diharapkan. Selanjutnya, model berbasis analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah alat penting bagi manajemen bank dan digunakan baik secara internal maupun eksternal untuk mengevaluasi kinerja bank. Ini menyelidiki bidang-bidang seperti profitabilitas, kualitas aset, likuiditas, solvabilitas, dan kecukupan modal. Dalam EWS, kondisi keuangan bank terkait dengan serangkaian rasio keuangan utama yang harus berada dalam kisaran tertentu agar bank dapat beroperasi secara aman dan sehat. Jika satu atau lebih dari rasio keuangan utama ini melebihi tingkat kritis yang ditentukan sebelumnya atau berada dalam interval yang ditentukan, maka EWS memanggilkan sinyal peringatan, sebuah bendera merah yang menunjukkan bahwa lebih banyak perhatian harus diberikan kepada bank tersebut. Dalam konteks ini, kinerja bank diukur baik terhadap kinerja masa lalu, yaitu memeriksa apakah rasio tertentu atau pencilan rasio merupakan pencilan sehubungan dengan kinerja masa lalu atau terhadap kinerja kelompok bank sejenis. Kelompok peer biasanya didefinisikan berdasarkan beberapa karakteristik umum, seperti ukuran bank, bank besar vs bank kecil, spesialisasi bank, bank koperasi, bank tabungan, bank komersial, bank investasi, atau karakteristik lain yang mungkin relevan di beberapa negara. Bank domestik vs bank asing, bank terdaftar vs bank tidak terdaftar, bank milik negara vs bank milik swasta.
Analisis peer group dilakukan atas dasar rasio keuangan untuk satu kelompok bank bersama-sama. Ini kemudian digunakan untuk menentukan apakah suatu bank memiliki kinerja yang sangat berbeda dari bank sejenis, dengan tujuan untuk mengidentifikasi alasan perbedaan yang signifikan tersebut, yang mungkin menyiratkan atau tidak mungkin menyiratkan masalah pengawasan. Dalam setiap kelompok sebaya, langkah pertama dalam analisis sebaya adalah identifikasi dari bidang kinerja terkait atau terburuk dibandingkan dengan rekan-rekan. Selain itu, rasio keuangan diberi peringkat dari terbaik hingga terburuk, dan peringkat tersebut dihitung dengan tujuan memberikan pandangan keseluruhan kepada regulator kinerja bank dibandingkan dengan lembaga serupa. Bank individu yang rasio keuangannya memburuk relatif terhadap rata-rata peer group masing-masing kemudian dapat diidentifikasikan dan diambil tindakan terburuk. Beberapa regulator mengikuti prosedur formal untuk penggunaan analisis rasio keuangan untuk tujuan regulasi. Yang paling terkenal dari model ini adalah peringkat CAMELS yang diadopsi oleh Federal Reserve AS. Yang pertama, kecukupan modal, yakni total rasio modal berbasis resiko, rasio tier 1 biaya untuk cadangan kerugian pinjaman. Yang kedua, kualitas aset, NPL atau total aset, rasio pinjaman tidak lancar, pinjaman yang dijamin dengan real estate komersial atau pinjaman lain. Kualitas manajemen, yakni beban non-bunga terhadap pendapatan, atau bisa disebut juga dengan pendapatan bunga bersih ditambah pendapatan non-bunga. Yang keempat, pendapatan, yakni pengembalian aset ROA, margin bunga bersih NIM. Yang kelima, likuiditas, yakni deposit inti atau total aset, rasio kewajiban volatil, aset jangka panjang atau kewajiban jangka pendek. Yang keenam, sensitivitas terhadap risiko pasar, yakni pendapatan non-bunga atau total aset, proksi pengembalian aset berisiko. Selanjutnya, peringkat CAMELS. Di AS, pengawas bank menilai keamanan dan kesehatan bank secara keseluruhan untuk menghasilkan apa yang biasa disebut sebagai peringkat CAMELS. CAMELS adalah singkatan dari komponen kondisi bank yang dinilai: kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, pendapatan, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Dalam slide ke-9, merangkum rasio keuangan utama yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan bank. The Fit menggunakan campuran informasi yang tersedia untuk umum dari laporan keuangan bank dan informasi pribadi yang diberikan oleh manajemen bank untuk menetapkan peringkat gabungan. Peringkat CAMELS berkisar dari 1 peringkat terbaik hingga 5 peringkat terburuk. Peringkat ini diungkapkan hanya kepada manajemen senior bank dan tidak dipublikasikan, kecuali jika bank tersebut gagal. Gambar ini mengilustrasikan rata-rata dan distribusi peringkat CAMELS Bank AS antara tahun 1990 dan 2011. Bank yang kuat memiliki peringkat CAMELS 1 atau 2, sedangkan bank yang lemah memiliki peringkat 3,4 dan 5,3. Data menunjukkan bahwa peringkat rata-rata bank rendah selama krisis kredit di awal 1990, kemudian pulih selama akhir 1990-an dan awal 2000-an, hanya memburuk dengan cepat sejak 2017. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan bagaimana pola peringkat rata-rata mencerminkan perubahan jumlah bank di masing-masing dari 5 kategori peringkat CAMELS. Lebih khusus lagi, data menunjukkan penurunan yang lebih besar pada bank-bank kuat, terutama bank-bank yang mencapai peringkat tertinggi, yakni peringkat ke-1, yang dicerminkan oleh peningkatan pada bank-bank dengan peringkat terburuk dengan peringkat ke-5. Yang juga mengkhawatirkan bagi regulator adalah peningkatan yang stabil dalam persentase bank lemah dengan peringkat ketiga, yang dapat mengindikasikan memburuknya kondisi keuangan bank di seluruh sistem. Sejak krisis keuangan global,
Regulator AS juga telah memperkenalkan pengujian stress sebagai alat pengawasan. Latihan stress testing pertama yang dikenal sebagai Supervisory Capital Assessment Program dilakukan pada tahun 2009 setelah SCAP regulator AS memperkenalkan. Dua program pengawasan yang berbeda namun terkait yang bergantungan pada uji stress. DIS yang disebut uji stress Frank-Eck yang bertujuan untuk menilai secara kuantitas bagaimana tingkat permodalan bank akan berjalan dalam skenario ekonomi dan keuangan yang penuh tekanan. Pertumbuhan regulasi stress testing domestik dan internasional. Stress testing telah menjadi alat regulasi yang populer di banyak negara karena krisis keuangan global mengalihkan fokus regulasi dari resiko yang dihadapi oleh masing-masing lembaga keuangan menjadi resiko sistematik. Pengujian stres. Dalam beberapa tahun terakhir, pengujian stres semakin penting karena meningkatnya persyaratan peraturan dan lingkungan ekonomi yang tidak pasti di banyak negara. Pada slide ke-12 mengilustrasikan pertumbuhan regulasi stress testing domestik dan internasional. The Moody's Analytics 2011 survei industri perbankan tentang stress test menunjukkan bahwa jumlah peraturan atau pedoman khusus negara meningkat 4 kali lipat antara tahun 2007 dan 2011. Persyaratan peraturan telah meningkat tidak hanya dalam jumlah tetapi juga dalam kompleksitas dan bank sekarang harus mengelolanya. Banyak permintaan dari badan pengatur yang berbeda. Secara umum, pengujian stress dirancang untuk melengkapi rasio model base standar dengan menambahkan perspektif yang lebih berwawasan ke depan dan dengan membantu memastikan bahwa bank akan memiliki cukup modal untuk terus memberikan pinjaman bahkan dalam keadaan yang sangat merugikan. Selain itu, pengungkapan hasil stress test dapat membantu mendorong disiplin pasar dengan memberikan informasi yang konsisten dan dapat dibandingkan tentang kondisi keuangan bank. Commit Base untuk pengawasan perbankan memperkenalkan pedoman pengujian yang lebih kuat pada tahun 2009 dengan tujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan dapat memenuhi persyaratan permodalan dan likuiditas dalam kondisi tertekan. Panduan ini diikuti oleh CEBS, Committee of European Banking Supervisor. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.